الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ayat tadi adalah dari surah Al-Baqarah ayat 255 yang biasanya kita sebut ayat kursi. Sering baca, Bu? Sering. Biasanya bacanya kapan? Habis sholat. Terus kapan lagi bacanya? Sebelum tidur. Terus habis itu apa lagi baca ayat kursi? Dalam perjalanan. Apalagi kapan lagi baca ayat kursi? Masuk ke rumah boleh nggak baca ayat kursi? Boleh, mau masuk ke rumah. Nah, itu tadi ayat-ayat yang kadang-kadang juga diyakini juga itu untuk melindungi kita dari keburukan, ya, dari keburukan. Nah, bicara mengenai ayat tadi, kita juga bicara tentang tema ain. Hadir bersama kita seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu Ustadz Kamaruzzaman. Beliau adalah profesor, ya, dan juga guru besar di UIN Araniri di Banda Aceh, ya. Kalau saya tanya pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang bikers, Bu. Hobinya naik motor, dosen itu sampingan. Kebalik ya, Bu, ya. Masya Allah. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan kajian dari guru kita, Profesor Dr. Kamaruzzaman. Silakan, Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz David. Ini kalau kami di Sumatera nggak manggil ibu, mak. Jadi saya panggil mak ya. Mak. Ya. Adem ya. Saya ingat mak saya di Aceh gitu. Ya, terima kasih. Ini topik yang cukup menarik. Ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita dengan anak, terkadang kita dengan pasangan, terkadang sama tetangga, terkadang sama diri sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan ain? Ain itu adalah sifat kemanusiaan ketika derajatnya itu belum masuk kepada manusia. Jadi kalau kita belajar di pesantren nih, kalau di Aceh namanya dayah. Mahwal insan. Apa itu manusia? Iya. Apa itu manusia, Bu? Orang ya. Orang kalau ya. Di sawah namanya orang-orangan. Gitu. Al-insan hayawanun natiq.
Apa hayawan natik? Hewan yang bercakap-cakap. Makanya kalimat insan itu nggak ada konotasi gender di sana. Ada insan itu laki-laki dan perempuan. Ya. Nggak ada. Nggak dijelaskan di situ. Nggak ada insan dijelaskan itu, ya. karena insan itu adalah sifat kemanusiaan. Orang mengatakan hakikah insaniyah. Jadi ketika kita berproses, ini proses nih Bu ya. Ini kalau kadang-kadang kita kan sama dulu waktu pacaran kan panggilnya say gitu ya. Iya, waktu belum nikah. Belum nikah gitu say gitu ya. Itu say, kalau biasanya sayur gitu kan. Setelah nikah gitu kan, tiba-tiba Saiton gitu. Jangan panggil gitu sama ya. Gak boleh. Apalagi sama anak gitu. Sini lo. Gak boleh. Kenapa? Ini kenapa? Karena setiap manusia itu punya hati. Inilah yang disebut dengan core bahasa Inggris. Inti. Pusat ketika manusia berubah menjadi manusia yang tadi kita inginkan dalam kehidupan kita. Makanya hati ini harus dikomunikasikan. Komunikasi sama hati. Pernah Bu komunikasi sama hati? Ngomong sama hati Bu. Ngomong sama hati. Ya. Sama hati nanya, lu gimana kabar hari ini? Oh. Mary Namhe. Up to Mary. Jadi nggak bisa kita komunikasi. Kenapa? Tidak mampu kita kenali diri kita. Iya. Sehingga ketika kita tidak mampu mengenali diri kita, otak kita itu memberikan simultan. Dia berikan ini. Kenapa? Hati kita yang tadi saya sampaikan itu belum hadir di situ Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita belum mampu menghadirkan Allah dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika belum hadir, maka kita berpikir nih. Apapun itu kita coba serap, kita pikirkan. Makanya dalam beragama namanya din ya. Dia Udin Bu, din. Kan Udin Bu ya. Din itu apa? Agama. Din itu orang mengatakan agama, tetapi din itu adalah keberhutangan kita sebagai manusia dengan Allah. Masya Allah. Apa Ustaz? Keberhutangan. Kayaknya kan dibilang al-wa'du dainon. Ya. Din itu konsepnya. Jadi ketika kita punya keberhutangan, bukan hutang ya. Iya. Keberhutangan, rasa tanggung jawab kita kepada Allah, maka kita hadirkan Allah dalam diri kita. Oh. Nah, ain itu mencoba menegasikan, mengolehkan. Jadi ketika kita mikir, udahlah jangan. Akhirnya kita lihat mobil orang, itu ada Alphard gitu ya. Kapan gua bisa beli Alphard? Iya. Ketika lihat anak gadis orang cantik banget gitu kan. Ini ngomong gaya anak Jaksel gitu kan. Ya, Jaksel. Ya, jadi ketika kita tidak bisa menghadirkan, maka pikiran kita nggak terkontrol Bapak Ibu-Ibu. Iya. Kepikiran tak macam-macam. Nah, disitulah masuk energi negatif dalam diri kita. Yang tadinya suami kita ganteng, waktu kita mau nikah, duduk di pelaminan, kita lihat, hari ini wajah dia kita lihat kok lain setelah bersuami dengan dia. Iki sopo tau kan lo? Ini jarak, kenapa? Alam pikiran kita, makanya kan nikah itu kan kita berjanji sebenarnya. Iya. Berjanji kita menegasikan orang lain, kita hadirkan sosok lain yang juga manusia supaya menjadi pendamping kita. Nah, ain itu mencoba mengganggu garis-garis itu. Ain itu dimulai dari mata, bukan dari hati Bu ya. Maaf Bu, saya punya anak 5 gitu. Nggak boleh dari mata jatuh ke hati kan. Iya. Nah dari mata itu kemudian apa? Dia memberikan dorongan, temptation bahasa orang bilang. Hasrat, desires, keinginan. Nah ketika tidak terkontrol, maka hati tidak membisikkan. Orang bilang apa? Bisikan hati nurani. Nah, dia roaming, nggak ada sinyal dengan kita punya hati. Yeah. Sehingga ain itu membelenggu pikiran kita, mata kita. Nah, ketika itulah kita melihat segala sesuatu di samping kita serba salah. Itu tadi yang disampaikan. Akhirnya apa? Karena hati kita tidak terkomunikasi, akhirnya alam pikiran kita tidak tenang. Ketika alam pikiran tidak tenang, maka apapun yang Bapak Ibu atau
emak-emak lakukan di rumah nggak tenang, gelisah. Nah ini kenapa kemudian ini? Tadi dibilang apa tadi ada yang sampai sakit dan meninggal. Ya, Itu bisa, Bu. Bisa kenapa? Karena dia tidak lagi mampu mengontrolnya. Makanya hari ini ketika kita bermuamalah bahasa Arabnya. Apa itu muamalah? Berhubungan dengan baik dengan siapapun. Kita harus melihat dari aspek hati nurani. Kalau tidak, maka kita akan melihat orang tersebut sebagai, maaf kata, sebagai musuh, saingan, rival, bahkan kita kagum. Setelah ain itu membumi ini Ustadz, dalam pikiran kita, maka masuk yang namanya, dari tadi saya bilang sama Ustadz David, dari ain ke aib. Ain ke aib. Aib, kita akan menggunjing orang lain. Oh, dia baru beli kulkas baru gitu. Kita SMS tadi saya sampaikan. Apa SMS? Senang melihat orang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, itu udah mulai kita bergosip. Ghibah bahasa agamanya. Kenapa? Ain yang masuk dalam pikiran menutup, ini namanya khatam Allah. Ini kalau hati nurani sudah ditutup, secantik apapun kita itu tidak akan ada lagi aura-aura yang itu ada hati nurani. Kenapa? Tidak mampu memberikan pengaruhnya pada perilaku sehari-hari. Sehingga hari ini kita lihat orang semakin dia berada, kehidupannya semakin tidak berada. Kenapa? Karena kemampuan dia mengelola pikiran, ini pikirannya ini paling susah, Bu. Tadi saya sampaikan apa? Nggak bisa kita kelola pikiran. Ini ibu-ibu lihat saya nih, orang Aceh nih, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu ya. Terus ibu akan terus berpikir, oh begini. Nah, itulah kemudian kenapa ain ini menjadi sangat bahaya. Ibu-ibu harus ajarkan di rumah tangga dengan pasangan, dengan lingkungan, segala sesuatu dipindahkan dari aspek kesayaan, dalam bahasa Arab disebut dengan konsep al-ana, menjadi di situ kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, maka pintu langit akan membuka keberkahan. Masya Allah. Dan kita kan selalu bilang waktu nikah, semoga samara ya. Iya, sakin. Nah, apa? Samara. Samara, Bu. Samara. Coba samara, Bu. Mawadah, rahmah. Bu. Kalau di Aceh Samara, kalau di sini Samawa. Kalau di atas namanya Samawi. Foto baik, foto. Jadi itu adalah bekal kita. Ya. Kalau hati kita tidak terpelihara, kita tidak hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang kita berzikir, Ustadz David, maka ain itu akan menggerogoti kita ibarat kanker dalam kehidupan kita. Demikian. Baik, Ustadz alhamdulillah. David. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor Dr. Kamaruzzaman. Beliau adalah guru besar antropologi agama di Aceh ya, di UIN Aceh ya. Araniri Aceh. Nah, silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Silakan. Waduh, banyak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Mau bertanya Pak Ustadz? Monggo, ya, silakan Bu. Apakah penyakit ain bisa menyerang bayi yang masih suci? Gitu aja ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini saya sampaikan bahwa ada juga Ustadz yang mengatakan kalau tadi ya disampaikan bahwa ain itu tidak hanya dari kita yang dengki, tapi juga orang yang kita dengkikan itu, objeknya itu bisa kena ain. Nah, kalau tadi kan orang dewasa kena ain. Nah, ini apakah anak kecil juga bisa kena ain? Nah, kalau berdasarkan pemahaman Ustadz ya gitu, bagaimana kok bisa ada kita yang nggak seneng kok dia bisa kena gitu Ustadz gitu? Ini saya ngomong coba pendekatan logik atau pendekatan saintifik lah Ustadz dari akademis lah gitu. Silakan Ustadz. Ini dia Bapak, Ibu tadi ya. Sebenarnya anak bayi itu nggak akan kena ain. Karena apa?
itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci. Kemudian orang tuanya lah yang akan membawa ke A atau ke B. Iya. Jadi orang tua ini sebenarnya ketika dititipkan kertas putih ini yang dijaga adalah bukan hanya dari fisiknya tetapi perjalanan rohaninya. Makanya dalam Islam anak itu kan dari bayi sudah diberikan apa namanya? Diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang diberikan kepada anak bayi itulah energi yang baik. Ain itulah energi yang tidak baik. Makanya tadi dibilang kalau ada kita memuji, aduh tabarakallah gitu. Yeah. Supaya apa? Pujian tadi itu kan nggak tahu kita nih pujian dari orang yang memuji ini. Benarkah dia muji? Apa dia niatnya? Tetapi kemudian Allah berikan satu tuntunan, tabarakallah, subhanallah. Semua apa? Ketika kita melakukan proses kegaguman kepada objek, ada Allah di sana. Masya Allah. Jadi kita melihat dia itu ada Allah, maksudnya ini adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada bayi itu, jangan nanti kita bilang itu kita bawain. Kenapa bawa GD ini katanya nih? Kenapa ini kenain dokter gitu? Enggak, anak bayi dia tidak. Makanya kalau anak bayi dalam Islam itu balita sampai 7 tahun kan itu tanggung jawab orang tua. Baru setelah dia 7 tahun, 12 tahun itu dia kita ajarkan untuk sholat. Lagi-lagi obatnya adalah sholat. Nah, remaja yang biasanya terkena ain ini. Terlebih lagi ketika dia puber. Nah, itu sudah mulai dia. Dia sudah 1 hari bisa 16 kali dia ngaca. 1 hari bisa 16 kali dia selfie. Maaf, kadang selfie-nya lidahnya keluar juga. Nah itu dia nih, sudah kagum sama diri sendiri. Self obsession namanya dia, Pak. Self obsession. Jadi dia terobsesi dengan dirinya sendiri. Kemana-mana dia sibuk dengan jalan gitu kan. Kemudian dia pakai make up jalan, masuk ke mall, jadi dia seolah-olah wajah dia itu the best face in the world. Iya. Udah sangat. Nah, tetapi kalau orang tersebut mengerti ajaran sunnah Rasulullah, maka itu kan dia, oh subhanallah, makanya kita kan kemana-mana disuruh berzikir. Supaya apa? Ada yang membentengi kita. Ketika ada pujian dan pujian itu terkadang ada, maaf Bapak Ibu ya, ada nafsu, maka energi itu secara gelombang elektromagnetik, ini bahasa ilmiahnya. Waduh, ini bahasa sonos. Gak usah. Jadi ketika ada gelombang itu masuk ke kita. Nah ini biasanya kan kayak film India, Bu. Film India kan selalu begitu dia. Kalau udah jauh di bandara kan liatin tuh. Balik nggak. Nah ini. Ya kan bener ya. Jadi pas balik, tumpah si air. You muskurai. Udah lari dia kan. Nah. Oke, terima kasih. Baik, Ibu, mak-mak semua. Mohon maaf salah kata, salah ucap. Semoga bisa sampai ke Aceh, ke Sabang loh Bu. Ya, siap. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, paham? Apaan? Tumpah si ahe. Ngomongnya yang lain dikit tumpah si ahenya doang. Baik. Banyak memang bahasan yang tadi sudah diperdalam oleh guru-guru kita khususnya tentang ain, ya, tentang ain, dan ini penting bagi kita untuk membentengi diri kita ya dari penyakit ain tersebut dan menjaga hati kita. Jadi habis ini kita akan rehat sebentar dan kita akan belajar baca Quran lagi sama guru kita Kiai Haji Munawir Ngaci. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.